sabar itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam solat. Itu sabar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syukur, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit orang yang mampu untuk bersyukur. Jadi kalau sabar itu bahasanya baik, kalau syukur saketik wong yang bisa. Kenapa sedikit orang yang bisa bersyukur? Satu di antara jawabannya adalah karena banyak di antara kita yang tidak sabar dengan, yang tidak sadar dengan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika disabui rezeki nanti bayang di awak rumah godang. Ketika disabui rezeki apa nanti bayang di kita motor mewah. Disabui rezeki beko ninado di kikio kita sawit lowe piti banyak anak bini patu dan lain sebagainya. Padahal ternyata rizki itu tidak hanya itu. Dek gara-gara kita membatasi rizki itu hanya itu saja sehingga banyak di antara kita yang gagal untuk bersyukur. Maka salah seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, suatu saat dia pernah katakan darajatul rizki arba'ah. Tingkatan-tingkatan rezeki itu ada empat katanya. 4 tingkatan rizki. Yang mungkin banyak di antara kita yang tak menyadari bahwa itu adalah rizki. Yang pertama namanya adana rizki. Rizki yang paling rendah. Ini rezeki. Tapi kalau ditengok-tengok derajatnya, inilah rizki yang paling rendah sesungguhnya. Apa itu? Al-mal, harta. Jadi harta ini kita kumpulkan bukan bermakna kita nak perlu mencari harta. Rasulullah menyuruh kita mencari harta. Al-Quran menyuruh kita mencari harta. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kalian kebahagiaan akhirat, tapi jatah kalian di dunia jangan dilupakan. Man amsa kallan min amali yadihi amsa maghfurullah, kata Rasulullah. Siapa yang melewati sore hari dalam keadaan badannya ponek, dek bakojo itu mencepiti. Taunju kita di rumah tasandau ponek dek gara-gara bakojo mencepiti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sore itu dia lewati dalam keadaan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting mencipiti itu ternyata. Dalam hadis lain disebut Rasulullah, inna minaz zunubi la zunuban la tukaffiruha as-salat wala syiyam wala al-hajj wala al-umrah. Ada dosa yang tak terhapus oleh salat, tak terhapus oleh puasa, bahkan tak terhapus di haji dan umrah. Takajulah sahabat. Wa ma tukaffiruha ya Rasulullah. Kalau begitu apa yang bisa mampu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi ketika itu? Al-humumu fi talabil ma'isha. Memiliki semangat yang tinggi untuk mencari nafkah yang halal. Jadi apa-apa nimpai kadai subuh matahari lu tabi awak lah mengacak Honda pai kadai dingin terasa. Apa yang tak pandang dewan anak-anak perlu sekolah. Ternyata itu adalah ibadah. Ada ama-ama pai ladang mambuti daun kuning soleh-soleh ya nak. Ayahat bobo ke pasau. Apa yang terbayang dawa? Perlu menolong laki mencepiti. Ternyata nilainya besar di hadapan Allah. Cuma saja ketika rezeki dapat, harta itu bukanlah ternyata rezeki yang paling berharga. Kenapa harta itu disebut oleh ulama adana rizki, harta yang paling rendah derajatnya? Pertama, ternyata harta belum tentu bisa menjamin orang yang diberikan harta makin dekat dengan Allah yang memberikan harta. Alun tentu le harta guna membuat kita bertambah taat kepada Allah. Justru kenyataan yang banyak dapat kita tengok bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Banyak orang semakin banyak harta, semakin jauh dari Allah Ta'ala. Dulu rezekinya seketik, gajinya tak banyak, tapi tiap minggu pasti mambai kiamat juaya. Inilah banyak rezeki, tidak pulang-pulang. Ya tabiat kita umat manusia kok, makin banyak rezeki, pengonangan makin banyak. Tengok umah nak mempelelok umah. Nampak lo motor nak menukar motor. Mandang ke bini bekolah nak menambah bini pula kan. Sehingga nak terkonang ke masaji, lain nak terkonang le. Kau ada berjata mak juaya dalam piti dia. Yang kedua, kenapa harta itu disebut sebagai rezeki yang paling rendah derajatnya? Karena ternyata harta itu belum tentu bisa menjamin ketenangan. Kata orang Inggris, orang Barat kan, what can money buy? Kau hadis orang Barat kau pakai sekali kau. Apa yang bisa dibeli oleh uang? House but not home. Uang bisa membeli rumah, tapi tak bisa membeli kehangatan dalam rumah tangga. Banyak umanja, tapi di dalam gosok angin, gosok babar wapi. Tapi ada rumah mungkin loteng belum siap, lantainya masih kasau, jendelanya masih batu pakai atok, tapi ternyata di dalam ada kebahagiaan dan kehangatan. Bed but not sleep. Uang bisa membeli tempat tidur, tapi tak bisa membeli tidur. Ada orang yang tinggi spring bed, AC kamar, sampai subuh matu nak mololo. Ya, ada kita asal bosu je tiang masaji je kadang-kadang ni kan. Hilang kali. Tondo kadang tak ada hubungan antara piti je lolok besar. Ada orang asal basuh di bawah tang kayu, bakal kawu dia lolok. Tak pakai bantal pakai. Maka ulama menyebut carilah harta, tapi jangan tergila-gila oleh harta. Kenapa? Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Ketika harta diberi Allah Ta'ala sakete, jangan merasa sama sekali Allah tak memberikan rezeki kepada kita. Kalau itu yang paling gonda Ustaz, apa yang lebih tinggi? Namanya a'la rizki. Rizki yang lebih tinggi apa itu? Afiat, kesehatan. Banyak kita yang tak diberi Allah Ta'ala rezeki harta yang banyak, tapi Allah diberi awak badan sehat. Berarti sehat kau lebih bogo daripada piti saya. Kalau sehat lebih berharga daripada uang, jangan korbankan kesehatan hanya gara-gara piti. Banyak kita ni sayang le ke harta daripada ke badan kadang-kadang. Hujan naik pe kojo bertinggen motor rumah ndak bakal kalun. Ayo hujan. Apa dia dak bawa motor bang nyimbeni. Ayo hujan kau motor sudah basuh. Amule hujan bapanenya daripada motor kono dia hujan. Kan sayang ke motor pada ke badan nomor dulu kan. Ada seorang ulama kita, mungkin kita lah mengenal, namanya Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi. Buya Batu Suwe. Ketika PLTA berpindahkanlah kubuannya. Konon dulu Manui Cito umur ketika meninggal dunia 150 tahun. 2 minggu yang lalu cucunya jalan Kamui Kabupaten Kampar. Nak cucu lah cicit pula lah. Generasi kompak, Dr. Afrijon. Berceritalah kami jenyok. Sebenarnya buya kau bapamu ketika meninggal 130 tahun. Selama 130 tahun dia hidup, kami belum pernah mendengar dia ini sakit yang membuatnya terbaring. Sehat dia badan. Bahkan ketika meninggal dunia, anaknya yang paling ketek umur 27 tahun. Berarti kalau 27 tahun umur anak,
ketika anak go lahir, inyo lah berumur 1-3 tahun. Dan hari dia wafat, cucu bercerita, subuh itunya masih memberikan pengajian ke jemaah. Masih majaunya subuh itu. Sampai jam 9 minta tehnya kepada anaknya yang paling kecil. Jam 10 dia berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat tenang sekali. Umur panjang, badan sehat, rezeki yang sangat hebat. Aku ambo tanya kayaknya, di awak penyakit lah selilik badan, tentu awak penasaran. Apa rahasia sehat cendu buya tu? Dijawablah dia cucu. Kalau dia tengok kebiasaannya pertama, buya kok selalu mandi sebelum tahajud. Kau yang pertama. Jadi kalau orang di kampung tu, kalau lah tadangau dia jam 3 malam, ada orang mandi ke topian. Dulu kan ada kamar mandi di awal. Ketopian orang mandi kan. Kalau ada orang yang mandi ketopian, ndak wata kaju la tentu ruang. La kebiasaan Buya Abdul Ghani mandi jam 3 subuh. Nah, kalau kini ada orang mandi jam 3 subuh ketopian curiga dia kan. Kau lemu apa yang dituntui dia. Ya jangan nampak dia kita ni macam itu kini. Yang kedua, apa rahasia makan buaya kau nak sempurna konyang? Bonti makan sebelum pawi ponu taisi dek makanan. Aku kan pasal Nabi ke kita sebenarnya. Awaklah berdagang sondo makan lalu ju bonti. Yang ketiga, kebiasaan buaya itu selalu qailulah. Apa qailulah tu Ustaz? Lolok saban tahu di siang hari kalau waktu menurut ulama sebelum waktu zuhur. Cuma konang-konang kata-kata saban tahu dah lama orang. Berapa lama? 5 boleh sampai 20 minit. Dan ini adalah kebiasaan Nabi, kebiasaan para sahabat. Kalau ada kalau kiawak lolok jam 9 mulai lah sampai jam 3 lu jago lah. Tu ndak qailullah nama tu. Jadi kebiasaan Rasulullah itu, kalau tengoklah pola lolok Nabi, sudah Isya Nabi langsung lolok. Nabi tak suka kalau ada orang yang mencora-cora sesudah Isya. Lalu nanti lewat tengah malam, sepertiga malam terakhir Rasulullah sudah bangun. Kemudian Nabi tak tidur lagi. Sudah subuh Nabi tak lolok. 3 waktu yang bongi Rasulullah kalau kita lolok. Sudah subuh, sudah asar, sudah maghrib. Tapi nanti siang hari Nabi tidur sebentar. Apa gunanya? Supaya nanti badan kuat ketika berdiri salat malam. Surah itu apa boleh? Rahasianya kalau manui cucunya buya go kuat berzikir. Sehingga hati berahsia tak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas, kata Rasulullah. Beruntunglah orang dia memiliki aib yang ada pada dirinya sendiri, tidak pernah dia berpikir tentang aib yang ada pada orang lain. Ada dulu seorang ulama mama sekalian pergi naik haji. Ketika naik haji itu nampaklah dia uang sedang berdoa di multazam. Multazam tompek antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tompek yang paling mustajab doa. Kalau sempatlah kita dapat berdoa di situ mungkin sesuatu meminta kan. Badan sehat ya Allah, rezeki muah ya Allah, anak bini patuh ya Allah. Apa boleh? Sesuatu minta berlaku. Kok Cina nak jadi gubernur, dua-duan dia yang jadi gubernur ya Allah. Panggil dan kami tiap tahun balik ya Allah. Terkonang dia kita sodor. Tompek paling mustajab doa. Dan Syekh tadi ketika dia tawaf sekeliling Ka'bah, nampaklah dia seorang laki-laki berdoa dekat multazam sambil menangis-nangis. Dan doa cik ajanya. Apa doa? Ya Allah, baikkan dia mati husnul khatimah ya Allah. Dilanjutlah dia tawaf balik.
Topik tentang multazam tadi masih di situ je baje bu. Masih menangi-nangi berdoa dan doa nak berbubar. Bedayan mati husnul khatimah. Lah 7 kali tawaf dan baje tadi masih menangi-nangi di situ. Dan doa nak berbubar. Maka Syekh tadi penasaran. Dia imbau lepas je tadi. Kau berada di tempat paling mustajab doa. Apa dek soci itu yang meminta? Kata laki-laki tadi, ambo trauma buya. Kenapa trauma? Abang saya 2 orang. Ketika muda kojonya muazzin di masjid. Tukang imbau wang salat. Tapi ketika wafatnya mereka wafat dalam keadaan beragama Nasrani. Dapet dia su'ul khatimah. Apa dek sejarah sampai macam itu? Jatuh cinta kepada si orang gadis. Dan gadi kau ndak lo seagama Jawa. Deinya terlampau cinan, naik daun lah gadi tadi. Mau ada nikah je abang, tapi abang ikut agama dia. Maka masuk agama Nasrani lah abangnya tadi. Ketika masih pengantin baru, umah sonan usaha tu. Dipanggil adanya atau tadi terinjaklah tiang yang lapuk, jatuh ke bawah sampai di bawah abangnya meninggal setelah memeluk agama Nasrani. Maka tanya dia buya tadi, selama hidup abangmu itu kira-kira apa dosa dan kesalahannya sehingga Allah berikan dia kematian yang jelek? Apa dosa cendok? Dijawablah dek adiknya tadi, abang dengo ketika ini suka menceritakan aib dan keburukan orang. Jadi pesan Imam Syafi'i kepada kita, kalau kita mau menjaga lidah kita dari menceritakan aib orang lain, maka insya Allah Allah akan menjaga kita dari kematian yang buruk. Aku yang kedua tadi ama-ama sekalian, bentuk rezeki yang lebih bagus ternyata itulah yang kita sebut dengan afiah badan dan sehat. Yang ketiga namanya afdalur rizki. Rizki yang paling utama. Bogolo posonan daripada horoto jo sehat. Apa itu? Salahul abna. Anak-anak yang soleh. Kau kadang hati kita deh subuh-subuh lah dua anak-anak kita yang datang komen. Kenapa? Subuh itu adalah tolak ukur iman seseorang. Kau bangga kita ada ustad-ustad kita. Kau dah jauh datang ke mama sekalian yang berbaju hitam. Baikir subuhan. Berkeliling subuh hari, majak kita jemaah untuk meramaikan masjid di subuh hari. Tadi datang kami nampak ada bola berplastik badan. Uposanan hujan di tengah jalan. Tapi itu tak menghentikan langkah. Aku malu sih warna kita jauh-jauh datang ingin melaksanakan sholat subuh. Awak kadang-kadang nendokek, payah mengundang untuk datang ke masjid. Apa yang dituju sebetulnya? Subuh berjamaah itu adalah bukti kekuatan imannya orang Islam. Salahuddin Al-Ayyubi dulu konon menurut sejarah ketika ingin menaklukkan Palestina, Palestina itu dikuasai oleh tentara salib. Ketika dia ingin membebaskan Palestina dari cengkraman tentara salib, diukur dari imannya orang-orang Islam. Bapa cuma ukur dia Ustaz, ada alat ukur iman, tidak ada. Sampai kini alat ukur iman itu tidak nawur. Kalau nawur kan agak risau je awak kata dia. So diukur dia iman awak, so tidak apa sinyal kan. Awak lah naik haji, umrah tiap tahun. Ketika diukur iman, tidak apa sinyal. Apa tu yang membawa ke Mekah itu selama. Tapi ada cara mengukurnya ternyata. Apa salah satunya? Lihat jamaah di masjid ketika sholat subuh.
Tanda barakat suatu kampung, subuhnya ramai. Kalau yang kita giatkan bahwa Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa jauh kita akrab dengan subuh. Alhamdulillah anak-anak kita hadir subuh kini. Berharap kita mereka lah yang akan menjadi anak-anak yang soleh yang akan menolong orang tuanya. Apa dia bawa anak soleh daripada harta oleh Ustaz? Harta, kesehatan berharga, tapi hanya terpakai ketika kita masih hidup di dunia. Kalau masuk kapal ke dalam liang lahat, harta tak ada guna. Ada seorang raja, ceritanya ada dalam Al-Quran, namanya Iskandar Zulkarnain. Konon, menurut cerita, ketika dia meninggal dunia, sebelum meninggal, lepas puasannya ke tentara ini. Kalau meninggal dia nanti, masukkanlah jasad saya ke dalam peti, tapi julurkan tangan dan kaki saya. Jadi peti itu boleh lubang untuk menjulur kaki je tangan ini. Untuk apa Tuan? Iskandar Zulkarnain ini raja luar biasa, hampir menguasai seluruh isi dunia. Kalau dalam Al-Quran kan cerita sampainya ke ujung dunia paling barat, sampai ke ujung dunia paling timur. Dijelajahi seluruh isi dunia. Untuk apa Tuan? Apa katanya? Supaya orang tahu bahwa Iskandar Zulkarnain yang katanya hebat itu, yang katanya kaya itu, yang katanya berkuasa itu, ketika meninggal dunia tak ada satupun cincin yang melingkar di jarinya. Tak ada satupun gelang yang dia bawa masuk ke dalam liang lahat. Semua tinggal di atas dunia. Yang kita bawa apanya? Paling banyak 3 atau 5 lapis kain putih. Aduh, tinggi saudara dunia. Ada di Pontianak, nama masjid Kapal Munzalan. Kau masjid viral kini. Di masjid itu impak tak kumpul sebulan tak kurang dari 2 miliar. Motor operasional awak lihat ada contoh motor ya. Motor operasional masjid itu konon ketika kawan jalan kaki bulan Februari Ustaz Jardisman petang jalan kaki. 60 buah motor operasional. Merek Alphard, merek Pajero, merek Fortuner. Tak tahu sobik-sobik Avanza. 5.000 anak yatim penghafal Quran dibiayai hidupnya tiap bulan. Padahal masjid itu ada berdiri di tengah-tengah komunitas non-muslim. Sekeliling dakwah Islam. Tapi cina itu ambil impak. Bapa cawo dek buya tu rumah ambil impak wak. Nama buyanya Luqmanul Hakim. 2 je ayat yang dibaca tu bila. Yang pertama, intan surullaha yansurkum. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kalian. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awak kau datang dari Allah, suatu saat nanti akan pulang menghadap Allah. Ketika kita berpulang, yang kita bawa hanyalah amal. Harta tinggi saudara di dunia. Sehat cina itu yo. Badan sehat kita pakai di dunianya. Ketika nanti kita lah masuk ke dalam kubur, nak ada beza oleh orang yang sehat, orang yang sakit sama suai duit dulu. Pilih ya nak. Kau tinggi gula kamu apa? Kau tinggi tensi kamu apa? Kau tinggi asam urat kamu apa? Nak ada beza oleh. Kenapa? Karena itu hanya berpengaruh ke badan, badan tak terpakai. Tapi kalau anak yang soleh terkubur kita di dalam tanah, hancur tulang belulang kita sudah berserakan, daging kita lah dimakan di cacing tanah, anak dia di dunia membaca Al-Fatihah mengirimkan doa, tak rasa kesejukan dan kelapangan di orang tua. Dan di dunia anak yang soleh itu bahasa agama qurrata ayun, penyejuk mata. Apa makna penyejuk mata? Kalau di padang pasir tiba badai, tidak bisa ada orang kalu. Tapi ada makhluk Tuhan yang bisa berjalan di tengah badai padang pasir. Apa itu? Onta.
Jadi unta tu lah didesain, lah diciptakan Allah Ta'ala khusus hidup di padang pasir. Pertama sekali minum banyak minum, tapi bisa ndak minum bayi air. Yang kedua dia bulu, dia mata unta tu ada bulu. Kalau tiba badai, bulu itu turun ke bawah. Sehingga ndak masuk ada pasir yang terbang di badai itu ke dalam motor. Bulu dia mata unta itu yang disebut sebenarnya qurrata a'yun. Anak-anak yang soleh condong bulu mata itu fungsi saling bagi orang tua. Apa maknanya? Badai di rumah mungkin sudah berbantah jo kawan kojo kan, mungkin sudah kono bongi di induk somang kan, mungkinlah di kojo-kojo dua minta utang kan. Tapi begitu sampai di rumah pintu mata tutui, nampak dek kita wajah anak sajuk terasa di hati, hilang sesuatu badai di rumah. Itulah anak yang qurrata a'yun. Indah menambah pon yang ayah jomah. Ya, do tipe anak go cendu anak lagan ni nak. Anak sekala, anak lagan. Mesesi tahu ko mak jo ya mipi ya jomah. Suatu ko la tangge subang amak sebelah dia kan. Suatu suak lah honda ya la terjual dia. Ko anak lagan nam. Ada lu anak lu cendu anak panah. Sekali lope nak balik-balik. Antau babini sekali nak pulang-pulang sudah tu lah. Kau nak panah. Ada lu anak kau contoh anak pisang. Laba nak pinah le anak kau. Neneknya nak pisah-pisah di Hindu. Dulu amak joya nak pakai ke masaji dah. Dia apa? Menjaga inyo, menjaga anak. Kini lah tu, lagodang-godang anak dah je nampak-nampak ke masaji. Mana ni apa? Upo selalu menjaga cucu pula di rumah. Jadi MC-nya, MC dia kan menjaga cucu arti. Ada anak qurrata ayun sajuk di hati amak jaya. Yuqalu lil wildan, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ketika orang-orang yang ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ahli neraka lah diazab di dalam neraka, ada orang yang masih berdiri dia di depan pintu surga. Tidak mau masuk surga, padahal dia adalah ahli surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannah, hei kalian, masuklah kalian ke dalam surga. Apa yang kalian tunggu oleh? Dosa kalian sudah saya ampuni, amal ibadah kalian sudah saya terima. Apa dek togak di depan pintu surga le? Masuklah kalian ke dalam. Maka berkatalah orang-orang yang berdiri tadi. Apa katanya? Ya Rabbana hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tengok tadi ke dalam, ya Allah. Titik sudutlah kami tengok tadi, ya Allah. Nak nampak wajah ayah juamak kami dah, ya Allah. Tak bisa kami masuk dah, ya Allah. Dulu sama hidup di dunia, mungkin mereka jarang untuk beribadah kepada Engkau. Tapi tidak dek gara-gara mereka tak takut kepada Engkau dah, ya Allah. Dek gara-gara mereka terlampau sayang ke kami, ya Allah. Subuai uang pergi ke masjidnya lah dia dong kedai dia lah, ya Allah. Tak ada macam kaya dia, ya Allah. Dia nak menengok kami sekolah, ya Allah. Otang air pulang uang lazan pula, ya Allah. Bukan karena tamak, ya Allah. Tak konang dia kami perlu makan, ya Allah. Tak konang dia mak kami perlu belanja, ya Allah. Dek susah duit sayang ke kami, ya Allah. Kadang-kadang mereka lalai mengingat Engkau, ya Allah. Maka kalau kini kami masuk ke dalam surga, tapi mereka tak ada di dalam, tak lengkap bahagia ini, ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian dulu. Ayah jamak kalian masih tertahan di belakang. Apa kata mereka? Kami tunggu sampai mereka tiba, ya Allah. Sampai akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannah antum wa aba'ukum. Masuklah kalian ke dalam surga, peganglah tangan ayah kalian,
Gonggomlah jari jemari mak kalian, melangkahlah kalian bertiga melewati pintu surga. Atau makanya mama sekalian, kenapa anak itu menjadi harta yang paling utama? Ternyata di dunia bisa menyejukkan mata, menenangkan hati awak. Di akhirat nanti, di dalam kubur bisa melapangkan dan menyejukkan kubur kita. Di akhirat ternyata ada orang yang selamat gara-gara memiliki anak-anak yang soleh. Wa bacalah Al-Quran. Nabi nak minta sehat dulu, Nabi Ayub. Nak minta kayu hampir nak ada. Tapi Nabi yang minta anak yang soleh banyak. Rabbi habli minas solihin, doa Nabi Ibrahim. Baikan kami anak yang soleh ya Allah. Doa Nabi Ibrahim banyak. Banyak minta anak yang soleh. Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Hawa ketika ia hamil, apa mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? La in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ibadur Rahman, orang-orang yang disayang Allah, apa ciri-ciri mereka? Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Jadi anak yang soleh itu rezeki yang paling utama ternyata. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa rezeki yang paling sempurna sebetulnya, yang paling berharga? Tamamur rizki ridallah. Rezeki yang paling sempurna itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah itu apa? Jauh dari kita menonton Ustaz. Yang pertama, tanda Allah ridho kepada kita, awak diberi Allah Ta'ala kegemaran, kesukaan untuk berbuat kebaikan. Maka ada petang dulu di Facebook awak baca, kalau ada anak-anak kita ni Facebook, dulu kita solat subuh, rajin solat subuh karena ingin mendapatkan rezeki yang banyak. Rajin solat duha karena ingin rezeki kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak menyadari bahwa solat subuh dan solat duha itulah sebetulnya rezeki yang paling pokok. Nabi Daud, Nabi, Raja Iyo. Apa yang diminta dia kepada Allah Ta'ala? 3. Pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, tanamkan ke dia rasa cinta kepada engkau ya Allah. Yang kedua, wa hubba ma yuhibbuk. Cinta kepada orang yang mencintai engkau ya Allah. Yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Cinta kepada amal ibadah yang membuat dia semakin cinta kepada engkau. Maka awak datang ke masjid ke rezeki ke mama sekalian. Di mana letak ketenangan kita di lautan Allah Ta'ala ketika kita berada dalam masjid itu rezeki. Ini tidak sesuatu orang yang bisa tenang dalam masjid. Ada kita yang hobi bersolawat. Asal duduk ada tehanda, bibiu mulai mengayi. Apa yang dibaca deh? Solawat ke Rasulullah, rezeki supaya. Ada kita yang laman candu membaca Al-Quran, zoki. Ada kita yang tak bisa dia meninggalkan salat malam. Contoh apalah ponek bego jam 2 boleh malam tiba rumah, jam 2 tetap jagonya. Kenapa? Karena laman candu kayaknya. Duduk di atas sajadah beristighfar di tengah keheningan malam, meleleh beko ayu mato, ndak sakit lapang dado tala sorenya. Itu adalah rezeki. Maka itu tenang kita cek. Kenapa? Karena tandanya Allah ridho kepada awak. Awak diberi kelapangan hati untuk melaksanakan perintahnya.
Ada orang yang hobi bersedekah. Kalau dapat piti beko ni terkonang dia apa siapa orang ni kan dibantu. Nya awak kan makan kau macam-macam pertanyaan awak mama sekali. Ada orang pertanyaan kan makan apa yang kan dimakan esok pagi. Kau orang contoh itu yang nak tentu ni kan dimakan deh. Boleh nak nawa rumah kan. Ada pula orang yang bertanya kan makan lu mana makan esok pagi. Kau banyak piti kau. Bisa milih sampai makan deh. Nak gulai baung beko ke kedai. Nak randang puyuh beko ke kedai ni lama. Bisa dia memilih kan. Ada pula orang yang bertanya kan makan lu siapa yang kan dimakan esok pagi. Kau orang pengicu. Kalau anda ngicu orang dah makan lu puasa lah. Ada ni hebat. Apa ni hebat? Kan makan lu pertanyaannya siapa yang kan diajak makan. Itu hobi. Kalau lah ada itu di kita rezeki yang paling sempurna sonan di kita. Ada kita, kok kikiyo apa kikiyo? Kamu masaji kikiyo. Bapa jauh masaji ramai uang. Bapa jauh di masaji kau ada kegiatan. Bapa jauh di masaji kau orang nyaman. Kan lolo itu terkenang dari rezeki doa mama. Kemudian apa tandanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seorang hamba? Imam Al-Qushairi bertanyalah kepada pamannya, guru beliau, wahai Tuan, apakah mungkin seorang hamba tahu bahwa Allah sudah ridho kepadanya? Kata pamannya, oh tidak mungkin. Ridho Allah masalah gaib, hanya Allah yang tahu. Kata Imam Al-Qushairi, mungkin saja wahai paman. Dari mana dia tahu? Ketika seorang hamba hatinya sudah ridho dengan takdir dan ketentuan Tuhannya, itu tandanya Tuhannya sudah ridho kepadanya. Jadi tanda awak ridho, diridhoi di Allah Subhanahu wa taala, pertama awak menyeleo melakukan amal ibadah. Oh, tenang kita latih atau ya mama sekalian, masuk kita komunitas. Berkumpul kita ni sama-sama hobi solat subuh. Ni kalau tidak berkumpul bisa jadi semangat kau hilang nanti. Rezeki. Yang kedua, ketika awak sudah mulai ridho, mulai rela dengan ketentuan Allah, minta bayang dek kita apa? Rabbana ma khalaqta haza batila. Ternyata ya Allah, apapun takdir yang engkau tetapkan, apapun ketentuan yang telah engkau gariskan, tidak ada yang sia-sia ya Allah. Ketika dah dola lapang menerima takdir Allah, itu tanda bahwa Allah lah mulai ridho dengan hamba. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ompek tingkatan rezeki, beruntung kita kalau nampak-nampak gua ada di kita. Kalau lain nawa, badan lain sehat, anak bini taat-taat, awak pun bersamangit beribadah. Tapi kalau nak nawa, jeng kita terlampau berkecil hati, mungkin dia rezeki piti awak kurang, tapi badan lain sehat. Mungkin badan lah sakit-sakit, tapi anak mandang ke awak ke sesuatu. Mungkin anak jauh dari kita, tapi samangit beribadah kita ndak wana luntur. Kadang-kadang Allah Ta'ala ambil dia nikmat sehat di kita, tapi diberi dia nikmat khusyuk dalam solat. Dulu ketika badan sehat, badan dah mau jago subuh. Kini setelah mulai sakit, nyeleo je badan kau di subuh, berjalan ke masjid untuk salat berjamaah. Itu semuanya adalah rezeki sebenarnya bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ambo yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.